Permintaan maaf Rismon Sianipar ke kediaman Jokowi terjadi hanya berselang sehari setelah Rismon mengajukan permohonan restoratif justice dalam kasus hukum yang menjeratnya. Sebelumnya, pada 7 November 2025, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang jadi tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi. Satu di antaranya merupakan Rismon Sianipar. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menilai telah terpenuhi alat bukti yang cukup. Hingga akhirnya, Rismon bersama kuasa hukumnya mengajukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Permohonan diajukan dengan tujuan menyelesaikan perkara secara damai. Rismon jadi tersangka ketiga yang meminta damai dan mengakui kesalahannya atas tudingannya selama ini. Setelah sebelumnya Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah lebih dulu mendatangi Jokowi pada 8 Januari 2026. Langkah ini jadi titik balik dalam perkara yang sebelumnya melibatkan sejumlah pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan tersebut. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan Saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini Saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Saudara RHS dengan kesadarannya. Perubahan sikap Rismon menimbulkan reaksi dari Roy Suryo yang sebelumnya bersama-sama mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Roy menegaskan tidak akan mengikuti langkah Rismon dan menyatakan akan tetap melanjutkan kasus ini. Kami peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non-ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin itu nggak menemukan, terus bisa menemukan lagi. Gitu kan bisa. Berubahnya sikap Rismon atas tudingan ijazah Jokowi tentunya membuat publik bertanya-tanya. Apakah seperti yang disebutkan Rismon bahwa ada bukti baru kalau ijazah Jokowi asli? Sebelumnya di tengah proses hukum yang menjeratnya, Rismon Sianipar tepat sebulan lalu, 13 Februari 2026, dilaporkan oleh Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan dan Gerakan Nusantara Raya terkait dugaan Rismon Sianipar menggunakan ijazah S2 dan S3 yang diduga palsu. Para pelapor menyerahkan sejumlah bukti elektronik dan juga keterangan dari universitas terkait, yakni Yamaguchi University, Jepang. Rismon dilaporkan atas beberapa pasal, diantaranya dugaan pemalsuan surat dan dokumen berdasarkan KUHP baru dan dugaan penggunaan ijazah palsu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi, apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka, sudah layak untuk dilakukan penahanan. Alat bukti yang dilampirkan itu apa? Video, flash disk, kemudian screenshot banyak kita sudah lampirkan. Masuk konfirmasi ke universitas Ya pasti sudah ada. Sudah ada konfirmasi itu sudah ada, makanya kita berani laporkan. Kini, nasib status tersangka Rismon Sianipar menunggu hasil dari penyidik. Apakah Rismon akan mendapatkan kebebasan seperti Egy Sujana dan Damai Harilubis yang telah dihentikan perkaranya? Atau tetap diselesaikan melalui meja hijau? Tim Liputan, Kompas TV.